Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Fauzi, kelas 03 TPLN 002, Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan komputer dari matkul jaringan komputer pertemuan kedua. Tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer dapat dipahami berdasarkan dua hal, yaitu satu, memahami tipe jaringan komputer berdasarkan luas area jaringan, dan yang kedua, memahami tipe jaringan komputer berdasarkan topologi jaringannya. Tipe jaringan komputer berdasarkan luas area. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Jaringan Personal Area Network atau PAN adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat-perangkat lainnya seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lain. PAN dikendalikan menggunakan otoritas pribadi. PAN memakai teknologi Wireless Application Protocol atau WAP dan Bluetooth. Port yang digunakan untuk jaringan PAN antara lain adalah USB dan Firewire. Yang kedua ada Wireless Personal Area Network atau WPAN. Jaringan Wireless Personal Area Network atau WPAN merupakan jaringan area pribadi yang eksklusif dan berpusat di sekitar perangkat yang terhubung menggunakan media nirkabel. Umumnya jangkauan dari jaringan ini lebih kurang 10 meter. Jadi wireless personal area network ada seperti PAN namun menggunakan media nirkabel, biasanya menggunakan Bluetooth, dan contohnya adalah penggunaan mouse Bluetooth, keyboard Bluetooth, speaker Bluetooth, ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua ada jaringan local area network atau LAN. Jaringan Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cakupan yang relatif dekat. Misal sebuah gedung, sekolah, kantor, warnet, lab, dan lain sebagainya. Jaringan Local Area Network ini sendiri memiliki kecepatan yang cukup tinggi karena menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Bisa jaringan Local Area Network atau LAN ini menggunakan tipe kabel yaitu Twisted Pair. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang luas meliputi satu kota serta sebuah wilayah di sekitarnya. Contohnya jaringan ponsel, telepon seluler seperti telepon rumah, dan jaringan relay beberapa Internet Service Provider atau ISP. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar. Sebagai contoh yaitu jaringan antara wilayah, kota, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contoh dari WAN sendiri yaitu internet. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan komputer berdasarkan topologi. Topologi itu sendiri adalah topologi jaringan itu sendiri adalah merupakan cara untuk menyambungkan satu komputer dengan beberapa komputer yang lain sehingga membentuk jaringan dalam sebuah jaringan komputer. Tipe topologi yang digunakan akan berpengaruh kepada kecepatan serta efisiensi dalam komunikasi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiap topologi yang ada berdasarkan karakteristik. Topologi pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus yang berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel dengan node tersambung ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang dikirim melalui kabel. Topologi bus sendiri biasa disebut dengan topologi backbone. Karena dalam topologi bus ada sebuah jalur satu kabel panjang menjual itu disebut dengan kabel backbone. Misalnya kabel backbone tersebut adalah kabel koaksial. Berikut adalah gambar topologi bus. Topologi ring. Topologi ring dapat juga disebut sebagai topologi cincin. Karena ring itu bahasa Indonesia cincin. Dalam topologi ring, paket dikirimkan mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Setiap komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditujukan untuknya.
Jika tidak, paket tersebut diteruskan ke komputer berikutnya dalam topologi ring. Ya, seperti ini gambar dari topologi ring. Yang berikutnya ada topologi star. Topologi star disebut star lantaran topologi ini sama dengan bintang. Sebuah alat yang dikenal dengan nama konstelator bisa berupa hub atau switch berfungsi sebagai pusat di mana semua prosedur komputer pada jaringan dihubungkan ke konstelator ini. Nah, berikut adalah gambar dari topologi star. Mana bisa dilihat di tengahnya terdapat sebuah konstelator berupa switch atau hub dan dikelilingi oleh prosedur komputer yang berbentuk seperti bintang. Lalu topologi tree. Topologi tree atau bahasa Indonesia adalah pohon, merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loopnya tidak tertutup. Topologi tree diawali dari sebuah titik yang dikenal dengan nama head end. Dari head end, beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Berikut adalah contoh gambar dari topologi tree. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh mempunyai banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan, seperti yang terlihat pada gambar 2.0. Jadi di bawah ada gambar. Keuntungan dari topologi ini yaitu ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai rute lain sebagai alternatif untuk mengirimkan paket datanya. Bisa dilihat di gambar topologi mesh itu sebuah komputernya terhubung. Jadi jika ada satu koneksi yang bermasalah atau jalur yang bermasalah, dapat menggunakan jaringan kabel yang lain atau jalur yang lain, sehingga masih tetap dapat terhubung. Kekurangan dari topologi mesh itu sendiri adalah biayanya dalam membuat topologi ini sangat besar karena membutuhkan banyak sekali kabel dan juga kartu jaringan yang harus digunakan dalam topologi ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang mau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.